tapi yang berupa naratif ya, yang berupa paper-nya itu, eee, apa namanya, sampai pembahasan dengan yang terkait ya, sampai dengan hari ini agar di-submit, eee, sebelum UTS ya, waktunya seingat saya H-1 atau berapa, yang terpenting jangan sampai mengganggu UTS intinya itu. Jadi bisa, sudah apa namanya, bisa Anda kerjakan sejak pertemuan keberapa kemarin ya, keempat atau kalau nggak salah jadi bisa sudah mulai dicicil ya. Eee, Mungkin ini kebetulan juga kita, apa, pertemuannya masih maaf, UTS-nya masih lama ya, 3 mingguan. Jadi, eee, tolong fokus ya, dan ngerjakannya kalau bisa sih bersama ya. Jangan tergantung pada 1, 2 orang mahasiswa, sementara anggota kelompok yang lain hanya, apa namanya, nggak berpartisipasi ya. Pertama bukan masalah, apa namanya, sekedar teamwork ya, teamwork-nya juga kita latihan teamwork-nya nggak lolos itu ya. Selain teamwork juga sebenarnya masalah, apa, pemahaman ya. Kalau kita menulis sendiri itu biasanya bertambah pemahaman kita ya. Jadi saya ingat, apa namanya, jargon mendengar aku lupa ya, kalau mendengar saja aku lupa, membaca itu aku ingat ya, mengerjakan aku mengerti. Jadi kalau saya mengerjakan entah PR, entah tugas-tugas, nanti paper itu kita kerjakan mulai paham ya. Tapi kalau sekedar kerja ya, tapi belum paham, bisa jadi ya. Pemahamannya itu dari, kalau kita sudah mulai mengerjakan sendiri akan ketemu tuh, "Oh loh kok gini, ini maksudnya apa ini?" Nah, yang nggak terpikirkan ya. Jadi, saya selalu ingatkan itu ya, kalau cuman mendengar saja, aku lupa. Tapi kalau melihat atau membaca ya, literatur dan lain-lainnya, membaca, apa namanya, di internet dan lain-lain ya, referensi-referensi itu kita menjadi ingat. Tapi lebih bagus lagi kalau kita mengerjakan, itu baru kita paham atau mengerti ya. Oke, karena ini waktunya ini materinya cukup banyak ya, saya mungkin agak, apa namanya, agak cepat ya. Sepin eee, Seperti biasa materinya saya tambahkan, dari yang ada dari portal ya. Yang portal wajib ya Anda baca ya, kalau nggak ngerti seperti tadi sudah ditanyakan teman-teman dan sudah didiskusikan di portal, ini tambahannya saja ya. Mungkin juga ada beberapa hal yang terkait ya, yang belum terjawab. Oke, dari di Human Resource Strategy itu ada Human Resource Principle ya, ada 7 prinsip kayak di portal ya. Ada, seperti Anda lihat ini ya, di situs-situs banyak dibahas karena ini umum sekali ya. Itu ada recruitment and selection, ada performance management, learning and development, success planning, compensation and benefits, human resource information system, maupun human resource data and analysis ya. Ini yang 2 terakhir ini ini sebenarnya hanya perangkat atau tool aja, perangkat kita untuk melakukan ini ya, melakukan 5 prinsip yang sebelumnya. Eee, kita bahas satu-satu ya, planning and sebelum ke sana saya akan mulai dengan planning and forecasting. Jadi di perencanaan ya, strategis dari, eee, sumber daya manusia ya, itu umumnya ini ya, ada, kita melihat diversify-nya, integrate vertically, ini lebih kepada perusahaan yang besar ya. Tapi kalau saya cenderung kepada diversify-nya apa sih? Maksudnya yang beda apa? Kalau lebih kecil lagi khususnya kalau produk yang seperti yang selalu saya pesankan, bahwa kita masuk ke market, hindarilah market yang mass product atau yang monopolistik, istilahnya bukan monopoli ya, tapi monopolistik. Monopolistik itu yang, komoditisasi ya, barang-barang yang komoditisasi itu biasanya harganya ancur-ancuran ya, eee eee, apa, perang harga itu sudah biasa ya.
dan itu berdarah-darah. Kita mainnya main volume kan, ya, economic of skill ya. Nah itu sebenarnya, sebaiknya dihindari. Kalau kita punya ide, carilah yang ceruk-ceruk yang belum terlayani ya, problem-problem dari customer yang belum terlayani oleh market kita. Dengan cara apa? Diversifikasi. Nah, diversifikasinya itu ya tentu yang berbeda, baik itu produk maupun pelayanannya ya. Untuk mendukung itu tentu kita perlu perencanaan karyawan ya. Nah, di dalam manajemen itu ini sudah umum ya, ini sebenarnya konvensional manajemen ya, konvensional ya. Mungkin ke depan kalau Anda belajar khusus manajemen sudah agak berbeda ya. Konvensional manajemen itu umumnya ini di ujung tombak itu ada marketing, kemudian di tengah-tengah itu ya, di belakangnya ya, di belakangnya itu ada dapur atau urusan produksi ya. Marketing ini ujung tombak karena yang ketemu dengan customer ya, calon customer yang targetnya harus engage dan transaksi ya. Ini production, bagian, menyediakan produk yang diminta baik itu produk barang maupun jasa ya. Kemudian financial plan itu perencanaan keuangannya, dan yang terakhir human resource-nya, yang kalau bahasa kita sekarang human capital ya sebenarnya. Human capital atau modal manusia ya. Manusia itu menjadi modal bukan sekedar sumber daya ya. Kalau sumber daya konotasinya seperti nanti biaya ya, tapi kalau modal itu pasti ada investasi dan ada, return-nya atau pendapatan akibat investasi kita. Jadi ini 4 poin ini yang, umum di dalam manajemen konvensional ya. Biasanya diturunkan juga dalam struktur organisasi. Nah ini apa yang dibahas ya kalau khusus HR itu ya personel, plan, rencana personalia ya, kemudian, kemudian training and development, pelatihan ya dan pengembangan karyawan, kemudian kompensasi itu terkait dengan gaji dan fasilitas dan lain-lain, kemudian juga hubungan, dengan tenaga kerja, dengan karyawan, hubungannya ya, baik internal maupun eksternal, kemudian, keamanan karyawan ya, sekuritisasi itu seperti program, kesehatan, program pensiun pensiun dan lain-lain ya. Itu, khusus, kemudian diturunkan menjadi rencana, atau forecast itu ramalan ya, forecast tentang jumlah personil, bagaimana kita merekrutnya, rencana perekrutannya, kemudian juga bagaimana seleksinya. Rekrut dan seleksi itu berbeda ya, rekrut itu kita, mengumpulkan ya, menampung kandidat-kandidat ya, kalau, misalkan ada lamaran-lamaran masuk ya itu kita kumpulkan ya, kita pilah-pilah kemudian seleksi, seleksi itu ya kita pilih, seleksi itu bahasa Indonesianya pilih ya, kita pilih atau kita ayak, kita filter ya, mana yang bisa diterima di kita ya, yang bisa mendukung perusahaan. Recruitment and selection ya. Nah, itu seperti tadi saya sampaikan, jadi ini ada pool-nya ya, pool untuk calon-calon atau kandidat, barulah kita, melakukan ini ya, apa namanya, aplikasi complete form ya, kemudian seleksi, ini ada form aplikasi atau form lamaran ya, biasanya sudah kalau zaman sekarang nggak seperti dulu ya, menulis lamaran gitu nggak, biasanya sudah tersedia form. Supaya apa? Supaya bisa masuk ke database ya, database karena kita sudah bermain pada era, digital ya, jadi datanya itu masuk ke database. Kemudian seleksi dilakukan baik itu bisa digital juga, bisa juga offline-nya juga ada ya, bisa online, remote karena mungkin dari jauh nggak harus datang ya, seleksinya bisa dilakukan. Biasa mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah merasakan mungkin ya, selain karyawan kan barangkali ada yang sudah bekerja juga ya, selain mahasiswa maksud saya. Kemudian, eee supervisor itu maksudnya yang akan menggunakan, itu juga perlu perlu, terlibat ya. Kemudian ini tadi performa manajemen, maksudnya apa? Ada pertanyaan tadi, sebenarnya performa manajemen ini ya terkait dengan, competensi, skill dan oh oh, maaf, sebentar.
Silent saya. Oke, jadi tujuan goal-nya apa, goal dari human resource, kemudian juga karir harapannya ya, karir expectation ini di dalamnya kita bangun karir path ya, jalur karir ya. Habis diterima jadi staff, naik jadi manajer, manajer apa, mungkin manajernya bisa rotasi kemana-mana, baru naik lagi pada apa namanya, manajer yang lebih tinggi ya, istilahnya mungkin head of division atau head of bureau atau dan lain-lain ya, istilah banyak, tapi itu mencakup beberapa rentang kendali. Itu bisa ini kemudian bisa apa namanya, intinya bagaimana kita mengelola kinerja ya, yang eee, apa tuh, unjukkan oleh karyawan kita. Biasanya dalam bentuk matriks ya, 4x4, 2x2 atau 3x3 seperti ini ya. Potensial dan performan ini, dibuat oleh McKinsey ya. McKinsey itu, konsultan manajemen di Amerika ya. Ini sangat terkenal ya kalau kita belajar manajemen ya antara lain ya, salah satunya itu McKinsey. Nah ini salah satu tool ya, bagaimana kita memetakan karyawan ya. Kalau kita membaca matrik biasakan membaca sumbu, sumbu X maupun sumbu Y ya. Jangan keliru ya. Jangan terus lihat tengahnya doang, lihat sumbunya, ini sumbu apa ini, satuannya apa, ini performan ya, performan atau kinerja di potensial itu atau potensinya. Kalau 3x3 ini ada tambahan moderat atau tengah-tengah ya. Tapi umumnya kalau 2x2 ya rendah atau tinggi, kinerjanya atau potensinya rendah atau tinggi. Kalau ini ada yang lebih 2x2 ya, cuman ini saya anu ya, membiasakan ya supaya tadi saya sampaikan ini kan, Y-nya yang potensial ya, ini dibalik sekarang. Ada yang membuat potensial itu X-nya ya, performanya justru yang Y. Jadi dibalik ya, jangan bingung ya. Jadi selalu kalau membaca matrik, biasakan X-Y-nya. Nah ini yang lebih sederhana 2x2 ya, cuman rendah dan tinggi. Contoh ya, kalau kinerja karyawan kita petakan kinerjanya tinggi ya, kemudian berpotensi juga tinggi, itu menjadi kandidat pemimpin ya, model pemimpin ya, kandidat model pemimpin ya. Ini nanti istilahnya kalau di perusahaan namanya talent pool ya, atau kita masukkan ke dalam talent pool untuk kita upgrade ya, atau kita tingkatkan, kita develop menjadi leader yang siap ya, pada saat ditempatkan nantinya. Nah, ini contohnya ini anunya ya apa namanya? Ini treatmentnya. Kotak di bawah ini treatment untuk mengatasi ini. Gimana? Keep them where they are promote. Jadi tetap kita karena bagus ya, berpotensi dan berkinerja baik ya, kita retain ya atau kita pertahankan, keep them ya. Where they are or promote ya, di mana dia berada kemudian barulah kita promosikan pada saatnya, seperti tadi. Kemudian provide autonomy, karena dia sudah berkinerja tinggi dan berpotensi, kita berikan otonomi ya. Kalau orang diatur-atur kadang, malah kurang kontraproduktif istilahnya. Jadi akan malah mengganggu, performan yang bersangkutan, sehingga biasanya diberikan otonomi tentunya dengan batasan-batasan tertentu. Sebaliknya kalau low performance ya, low performance maupun low potensial, kinerjanya rendah, berpotensi rendah ya itu tentu ini tidak unsatisfactory ya, nggak memuaskan ya kinerjanya itu tentu kita alternatifnya, eee, perform time ya, kita upgrade ya, kalau bisa sama sekali baru terminasi. Terminasi ini fire atau PHK. Kemudian berikutnya prinsipnya learning and development. Ini bagaimana kita mengelola karyawan, eee, meng-upgrade-nya ya, dengan pembelajaran maupun pengembangan ya, program-program pengembangan. Ini ada, long term focus on management development ini ya, ada kita nilai dulu, kita, strategiknya, kebutuhan-kebutuhan company kita ya, bisnis kita atau perusahaan kita, kemudian, eee menilai
saat ini, statusnya jadi kayak manajer-manajer saya ini kalau sudah bertaraf manajer atau karyawan lah ya, karyawannya kita nilai, kemudian kalau ada gap atau ada kekurangan baru kita develop ya, kita kembangkan kekurangan-kekurangannya untuk disiapkan menjadi manajer masa depan. Succession planning ini, perencanaan suksesi ya atau penggantian kepemimpinan ya. Itu juga sama ya, sama dengan karyawan prinsipnya ya kita identify, analis kebutuhannya juga ya ke depan, kemudian juga kita kandidatnya kita nilai, kalau kurang ya kita tambahi ya, kita tambahi kekurangan-kekurangannya. Kemudian ini sama compensation and benefit. Nah ya, ini terkait dengan manfaat yang diterima oleh karyawan ya. Kompensasi itu artinya kalau dia, kerja buat kita, ya kita kasih apa ya, tentunya umumnya gaji ya atau upah. Kalau, bahasa saya selalu saya bedakan biar kita nggak bingung kalau untuk, pekerja yang ada di pabrik karena terkait dengan produk, variable cost itu namanya upah ya. Tapi kalau salary atau gaji itu biasanya yang staff ya, yang tidak terkait langsung dengan produksi. Mau libur, mau produksi 100.000, 2.000, mau produksi sebanyak-banyaknya, tetap aja gajinya segitu ya, biaya gaji. Jadi itu namanya biasanya staff ya, staff accounting, staff, apa namanya, administrasi dan lain-lain. Jadi, prinsipnya ya kompensasi itu ada 2, ada dibedakan menjadi 2 macam, ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Yang langsung itu umumnya yang berupa uang langsung kita terima ya. Biasanya periodenya bulanan ya, kalau ada yang 2 mingguan atau mingguan, tergantung ya. Kalau di pabrik atau di proyek bisa 2 mingguan atau 1 mingguan terima upah ya. Kalau karena terkait ke kinerja berupa produk yang dibuat ya. Atau harian ya, biasanya ada tenaga harian juga ada. Nah itu direct financial payment langsung diterima berupa uang. Ada yang indirect, indirect ini berupa fasilitas, bisa jadi tunjangan-tunjangan misalkan tidak berupa uang tapi juga bisa juga berupa non finance ya seperti misalkan tunjangan makan itu biasanya ada tawaran ya apakah mau beli makan sendiri kita kasih uang ya atau apa namanya, kita belikan makan. Biasanya kalau, apa namanya, anak sekarang ya teman-teman mestinya ya pengennya dikasih duit aja deh cari sendiri takutnya nggak cocok makanannya ya. Tapi itu juga ada plus minus ya. Biasanya kalau beli sendiri ya kalau ada di luaran ya. Nah, kadang harganya juga itu yang pertama. Yang kedua yang paling penting apa, mengganggu waktu kerja ya. Biasanya cuman 1 jam istirahat 12 sampai 1 siang misalkan, ini bisa lebih ya karena kalau beli sendiri kan bisa belum perjalanannya, pulang pergi dan lain-lain. Jadi itu mengganggu mungkin kerja perusahaan juga ya, kita harus memikirkan itu kalau mau memilih di antara ini. Atau fasilitas lain, kesehatan, asuransi dan lain-lain itu juga termasuk indirect. Compensating executive and pricing manager and professional jobs ya, ini apa, kompensasinya kalau untuk eksekutif ya, dan level-level manajer ke atas ya, ada basisnya, ada insentif, jangka pendek, jangka panjang. Jangka panjang ini umumnya dikasih saham ya, opsi saham ya, tidak sekedar atau pensiun ya, pensiun program ya, kalau ada biasanya swasta juga ini ada pensiun programnya, enggak membanggakan ya. Misalkan, kalau menjadi manajer kita nanti diberi apa, dihadiahi menjadi milik kita ya, nggak sekedar fasilitas, tapi juga menjadi milik kita mobil misalnya. Mobil kerja tapi bisa dimiliki dengan, harga yang lebih murah atau cicilan potongan gaji yang lebih murah dan lain-lain. Itu, salah satu contoh ya. Kemudian yang saya tadi sampaikan ini tools-nya ya, Human Resource Information System ini tool sebenarnya ya. Tools-nya untuk apa? Untuk mengelola human resource ini, itu, ini Anda bisa lihat ya, tapi di portal ini saya ambil dari internet ya, tapi sebenarnya banyak ya kalau fitur-fiturnya ya.
Tapi salah satu yang dibahas seperti tadi ditanyakan teman-teman ada ATS ya, Applicant Tracking System. Ini semua sistem itu di platform digital ada software-nya ya, dan ada dioperasikan di dalam suatu platform ya, biasanya terintegrasi dengan performance management secara keseluruhan ya, tidak hanya sekedar human resource, tapi juga kinerja dari perusahaan kita ya. Human resource tadi kan kita ingat ya salah satu dari 4 fungsi manajemen ya, kalau yang konvensional. Marketing, produksi, finance, dan human resource. Nah ini salah satunya. Biasanya dalam satu platform terintegrasi. Nah ini eh, apa namanya, semuanya karena digital ya, kita mengelola berdasarkan database ya, itu yang paling penting. Database itu bisa kita munculkan untuk kebutuhan-kebutuhan ini ya. Seperti tadi apa ada pertanyaan yang belum sempat saya jawab ya. Kalau reporting reporting apa namanya tadi, HR reporting itu tujuannya apa? Ya tujuannya ini, untuk keputusan-keputusan kita. Bagaimana kita atau untuk upgrade atau kita, upgrade apa namanya, program misalnya ternyata kok, eee, apa apa namanya, pengelolaan karyawan kita kok kurang membantu kinerja perusahaan ya. Barangkali ada program-program yang belum dilaksanakan atau yang sebenarnya nggak perlu malah dilakukan. Nah, itu menjadi masukan ya dari reporting tadi ya. Ya dari reporting ini, reporting dari human resource ini kita ambil reportnya bisa apa aja, apakah itu mungkin mengenai kepuasan kompensasi, kenapa kok turnover tinggi, turnover itu, ini ya, biasanya dalam persen ya, turnover itu maksudnya adalah jumlah karyawan yang keluar ya, dalam suatu periode tertentu, umumnya tahunan ya. Misalkan tahun 2021 kemarin turnover rate-nya itu 5%, itu misalkan karyawannya 100 berarti ada 5 orang yang keluar ya, kira-kira seperti itu ya. Itu umumnya di dunia, manajemen konvensional itu ditekan ya, jangan sampai, terlalu tinggi ya. Biasanya di bawah 1% ya targetnya kalau bisa ya, tapi tergantung, kemampuan perusahaan masing-masing. Jadi itu, turnover itu biasanya karena apa, kenapa kita harus rendah, supaya biaya rekrut dan seleksi itu kan mahal, dan kita sudah juga, kalau, konsepnya human capital bukan human resource, kita kan memberi pelatihan karyawan-karyawan baru itu kan juga perlu dana. Nah itu dia sudah jadi kok keluar kan sayang ya. Sebenarnya kan itu investasi, harus ada return-nya ya yang saya sampaikan tadi. Kalau human capital ya harus ada return, nggak sekedar biaya. Bahwa mengkursuskan karyawan itu bukan biaya tapi justru investasi. Karena dia harus menjadi orang yang pinter di, bidangnya sehingga bisa membantu peningkatan kinerja perusahaan kita. Nah itulah fungsi dari apa namanya, reporting ya. Jadi kita bisa, melihat dari sana apakah kita efektif selama ini atau enggak gitu. Jadi itu termasuk di dalam, ini kebutuhannya. Karena digital oh ya, saya tambahkan kalau di dunia digital sekarang, mungkin malah turnover itu juga nggak begitu ada beberapa industri yang nggak masalah ya turnover tinggi. Karena memang dituntut, karena, ada di dalam portal juga istilah gig economy ya, GIG ya, GIG economy. Gig economy itu maksudnya ya freelance lah ya. Banyak orang-orang anak-anak sekarang itu yang sukanya freelance, nggak mau masuk jadi karyawan tetap di ya. Kerja digital itu sekarang bisa aja saya kerja di 5 perusahaan dalam waktu yang sama dan saya bisa ngatur waktu saya sendiri ya. Itu juga tidak harus menjadi karyawan ya. Jadi sehingga turnover, rate itu menjadi agak kurang relevan ya kalau di, industri-industri yang membutuhkan, tipe, pekerja seperti ini. Kemudian overall benefit of universal ini sama ya, jadi benefitnya apa tadi yang ditanyakan ya, ini ya tujuannya ya untuk apa, untuk memberikan feedback ya, kepada kita untuk bagaimana kita memutuskan ya, terkait dengan karyawan ya.
Kalau Anda lihat ya di apa, rin digital startup ya, itu banyak kan yang mem-PHK ya sekarang ini banyak yang mem-PHK itu karena apa ya, karena ada masukan ya sebenarnya ya selain itu harusnya, masukan dari reporting dari digital ini ya, information system ini ya. Tapi sebenarnya nggak sekedar itu, harusnya ya kita juga sebelum itu terjadi kita bisa mengelola sebelum lebih parah ya. Tapi ini tools ini sangat efektif ya baik untuk konvensional maupun untuk digital ya. Kemudian HR data and analytics ini juga, salah satu apa namanya, salah satu prinsip bahwa database itu harus dikelola ya, dianalisis dengan baik ya, Eee, kemudian dikelola. Nah itu nanti sebenarnya ini tools tadi untuk apa tadi yang saya sampaikan performance management untuk salah satunya reporting tadi ya, ini report-report ini kan berasal dari pengelolaan data. Datanya itu data yang betul-betul bermanfaat ya. Kita cleaning, tidak jadi nggak ada garbage, nggak ada sampah-sampah, data-data itu kan bisa banyak ya. Misalkan perilaku, kalau di platform itu contoh ya kalau kita beli di online shop itu kan perilaku kita dideteksi oleh online shop yang bersangkutan, misalkan Tokped ya. Misalkan kita, apa namanya, atau Shopee ya, kalau kita memberikan review kita malah diberi award ya, bonus-bonus tambahan gitu. Kalau kita suka memberi reward, tapi kalau kita sekedar beli tapi malas ngisi reward, lah itu kan juga perilaku. Nah itu tercapture kan. Jadi sampai sekecil itu kalau di dunia digital sekarang ya. Apalagi, apa, yang tidak terlihat secara fisik pun ternyata kita bisa lihat ya, antara lain jejak digital ya. Nah, tadi ada pertanyaan kalau kita rekrut, orang baru gimana? Kan, kita juga belum pengalaman ya, kita baru mulai buka bisnis, ya paling enggak yang ngelamar itu kita lihat medsosnya ya, akun-akun medsosnya. Kalau makanya kalau teman-teman mahasiswa ini kalau di medsos itu jangan, eee, apa namanya, sudah namanya nama asli, kemudian postingannya postingan yang nggak bener, nah itu dilihat oleh calon-calon, perusahaannya mau hire kita ya, itu bisa gampang itu, sangat mudah sekali melihat itu sehingga, oh jejak digitalnya kelihatan nggak bagus nih ya, nggak bagus untuk kita nih. Jadi membiasakan diri kita juga berperilaku yang lebih baik. Tapi sebenarnya nggak hanya digital ya tentunya offline pun juga harus kita biasakan ya. Oke, ini mungkin sekedar tambahan aja, apa, mungkin, eee, waktunya ya. Kemudian organization team, tim itu yang sukses itu kalau di portal kan ada share values, jadi ada value yang betul-betul apa namanya, dijalankan dan dirasakan oleh seluruh, karyawan di dalam suatu bisnis kita, di perusahaan kita ya. Kemudian ada saling percaya, kemudian ada visi yang jelas dan menginspirasi ya. Ini biasanya menjadi pendorong ya. Contohnya kalau negara kita misalkan visi 2045 itu menjadi, Indonesia emas ya, itu kan menjadi inspirasi seluruh warga negara, itu contoh ya, kayak kalau, apa namanya, di negara. Tapi kalau di level perusahaan sama ya, kita ingin sebagai apa itu. Kemudian complementary skill juga, skill-skill yang melengkapi ya, nggak hanya sekedar skill utama, tapi juga yang melengkapi kebutuhan bisnis kita. Termasuk bagaimana kita memberikan reward-nya ya, atau penghargaannya, baik itu, berupa finansial, non finansial ya. Non finansial ini nggak sekedar tadi ya indirect, finansial, tapi juga bisa berupa penghargaan ya seperti, penghargaan sertifikat dan lain-lain ya, sebagai manajer terbaik di tahun ini atau gimana. Nah itu salah satu apa namanya, contoh dari, eee, tim yang sukses ya. Ini gig economy tadi sudah saya bahas ya, lihat aja di internet ya. Ini nih saya tertarik ini nih ya, jadi kenapa, karena sebenarnya mayoritas itu pengennya ini, eee, ke depan itu ya kan dengan ada digital ekonomi itu, eee, apa namanya, ingin menyeimbangkan antara kerja dan keluarga. Sehingga kalau masuk kantor
9 atau jam 8 pulang jam 5 sore itu membosankan ya bagi teman-teman mahasiswa generasi yang baru-baru ini biasanya. Itu sangat membosankan, jadi ingin lebih bebas sehingga bisa kerja sambil bermain sama anaknya. Anaknya mungkin juga nggak ke sekolah tapi homeschooling dan lain-lain itu. Ini contoh ya, ini yang utama motivasinya malah mencari tambahan duit yang sebanyak-banyaknya ya. Kalau dari karyawan kan belum tentu, kalau ini kan selain bisa ngatur waktu sendiri juga kita bisa, apa namanya, dapat, sebanyak-banyaknya. Itulah, dunia digital ke depan ya. HR cost, biayanya apa aja biaya? Biayanya itu tadi ada pertanyaan bukan biaya bisnis ya, biaya yang di dalam human resource strategi ya biaya yang terkait human resource saja ya, itu. Apa namanya, apa aja sih, ya itu kan setiap kegiatan human resource itu juga pasti, memerlukan biaya ya. Apapun kegiatan di perusahaan ya termasuk human resource ya bagian human resource, sekecil apapun pasti ada anggarannya. Makanya biasanya ada, rencana, anggaran, dan biaya ya, atau rencana anggaran, rencana kerja dan anggaran maaf, ya rencana anggaran, kerja dan anggaran, RKA, rencana kerja dan jadi rencana itu ada rencana kerjanya dan kerja itu pasti ada anggarannya, pasti ada biayanya ya, budgetnya maksudnya. Nah, apa aja budgetnya ya ini banyak ya kalau kita perinci ya apapun ya termasuk tadi apa namanya, yang utama sih ini ya yang besar ya, kita memberikan kompensasi berupa gaji dan benefit-benefit lain. Kemudian juga, pada saat proses pun juga sama ya, proses rekrutmen ini kan pada saat proses acquiring ya, acquiring itu apa ya, pada saat menerima karyawan, itu itu juga biaya itu ya, apa namanya, yang diterima 5 tapi kita harus njaring 100 orang. Nah, misalkan itu kan biaya itu, dan lain-lain ya, ini Anda bisa pelajari. Nah, ini ada behavioral costing, jadi, perilaku costing itu ada saya ambil di sini supaya anu ya, karena barangkali saya, eee, biasanya ini di textbook human resource ya. Jadi, ada istilah fixed variable ini berbeda ini khusus, human resource ya, kita membahas human resource. Sekali lagi ini human resource, bukan secara umum bisnis kita, walaupun istilahnya mungkin sama ya, fixed variable dan opportunity. Ini maksudnya apa? Tipe-tipe biayanya ya, tipe biaya. Biaya itu biaya tetap, yang tidak terpengaruh oleh apapun ya, kemudian biaya yang, bergerak sesuai dengan volume ya, volume itu bisa waktu, bisa apapun lah ya, bisa volume produk dan lain-lain. Biaya opportunity ini maksudnya biaya, biaya yang bisa hilang ya, ya, yang kita relakan hilang ya. Sebenarnya misalkan ya ini pengeluaran untuk apa, untuk kalau karyawan itu kan perlu restroom, perlu parkir, time clock dan lain-lain ya, ini banyak lah ya. Atau biasanya space ya, kalau kita orang staff itu biasanya dihitung itu ya, meja kita berapa meter persegi termasuk, anunya ya, gang-gangnya itu dihitung. Buat kita itu jadi jatuhnya per orang berapa karyawan itu, ya. Itu tidak hanya restroom ya, terutama kalau staff itu. Nah, kemudian itu menjadi fake kan, mau orangnya dikit, mau produksi banyak dan lain-lain itu tetap kebayar tiap bulan rutin ya. Sementara variabel ini terkait ke upah ya, atau ini orang lapangan ya mestinya ya, di gudang dan lain-lain. Itu, tergantung dari produksinya, kalau nggak ada kegiatan ya berhenti, nggak ada uang keluar ya, variabel cost, biayanya nggak ada. Tapi ininya, ini tetap jalan ya, tiap bulan tetap bayar listrik dan lain-lain ya. Kemudian opportunity automation ya. Tadi yang orang-orang ini, misalkan orang-orang pekerja, itu kalau begitu diotomatisasi, itu ada selisih ya. Misalkan ya, kalau saya pakai konvensional perlu 100 orang, kalau saya otomatisasi mungkin perlu 10 orang. Ya. Kalau 100 orang ini misalkan 1 jutaan, jangan 1 juta deh, ya
Ya taruhlah biar gampang ya, Rp1.000.000 per bulan atau per minggu misalnya. Rp1.000.000 per minggu ya gajinya ya, itu, menjadi 100 juta per minggu biaya upah. Tapi kalau saya otomatisasi, mungkin 10 orang itu enggak 1 jutaan, mungkin lebih mahal, seminggu mungkin 2 juta, sehingga 20 juta aja. Sehingga selisihnya 80 juta itu menjadi biaya opportunity yang keluar gitu ya. Itu maksudnya itu ya. Dan time juga gitu sama, time ini terkait fokus ke waktu ya, kalau staff itu kan nggak ada ini ya, jamnya tadi ya 8 sampai 7 misalkan ya, atau government atau reporting, staff administration dan lain-lain. Kalau supervisor itu juga sama ya, lebih dekat kepada apa yang dia supervisi. Biasanya itu ya, ada beberapa umumnya sih nggak murni variabel tapi lebih ke semi ya, ada fixnya juga ya. Tapi itu nanti, yang penting pengetahuan aja lah ya, kita nggak dalam bahas di sini. Kemudian opportunity-nya apa, kalau customer service ya, misalkan contohnya kalau, customer service ini misalkan chatbot ya, Anda kenal chatbot ya. Kalau ada chatbot tentunya itu kita menjadi, apa, biaya ya, sebenarnya murahan chatbot kan daripada kita hire orang beneran ya untuk ini common reason for employee turnover ini kalau turnover tadi saya sudah cerita ini hanya alasannya aja. Ini saya contoh aja banyak alasan tentunya ya. Ada yang karena nggak career development, karena karirnya mentok ya, nggak diangkat-angkat dan seterusnya. Oke, nggak usah dibahas ini job desk. Job desk itu apa ya, apa yang harus kita kerjakan itu job desk ya, ini rinciannya seperti ini bisa dibaca sendiri. Job spesifikasi itu persyaratannya ya untuk memenuhi suatu job tertentu, oke. Kemudian itu perlu dianalisis ya, seperti tadi ya, kalau misalkan perlu di-upgrade ya, working condition section of a typical job description. Mungkin ini lebih ya ya biar cepat aja ya, maaf itu. Ya, saya langsung ke operation strategi ya. Operation strategi itu strategi operasi. Nah, strategi operasi itu apa? Operasi itu sebenarnya banyak ya artinya ya. Kalau di kita, eee, yang konvensional sih sebenarnya itu ya, itu semua operasi yang ada di dalam perusahaan maksudnya ya. Di luar marketing dan finance ya. Sebenarnya kalau kita lihat value chain ya yang utama ini ya, operation ini, ya. Finansial itu supporting ya. Nah, operation inilah yang, apa namanya, dari mulai, bahan baku kita olah, kita produksi sampai terakhir. Nah, itu strateginya, yang kita bahas ya, perencanaannya. Ini kita bahas fokus di sini. Kemudian, eee, ini, mungkin saya terlalu anu ya, kalau ini, apa namanya, ini zaman dulu ya, tapi masih ada yang pakai juga namanya, balance scorecard, tapi mungkin hanya pengetahuan umum, Anda bisa baca-baca sendiri, cari sendiri. Saya akan langsung ke key success factor ya, key success factor, di pertemuan keberapa kemarin kan, saya pernah sampaikan mungkin di portal ya, di forum ya, bahwa bahwa ada critical success factor, waktu itu kita bahas critical success factor. Yang sekarang ini key success factor, tapi di operation sebenarnya. Tapi sebenarnya nggak hanya operation ya, semuanya juga perlu key success factor. Baik itu finance maupun di marketing semuanya perlu key success factor. Tapi apa bedanya? Ya, kalau sebagian praktisi itu menyamakan ya, mungkin karena blur ya, karena agak mirip-mirip ya, jadi bingung ya. Tapi di dalam textbook banyak beberapa textbook manajemen sebenarnya beda ya. Eee, Coba saya nemu nggak ini? Enggak ya. Mungkin gini, saya jelaskan aja bahwa key success factor itu kalau, yang biasa kita kenal ya, kalau saya dulu kalau bahasa Indonesia itu BMW, biaya mutu waktu. Ya, kalau dalam bahasa Inggris QCD, urut-urutannya aja yang dibalik ya. Q itu quality ya, mutu kan. Kalau, quality, QCD itu quality cost ya, cost itu biaya, D itu delivery ya, delivery atau menyampaikan produk kita kepada, customer ya, delivery.
Nah, itu sebenarnya QCD, kemudian berkembang menjadi, tambahan ya, speed ya, kecepatan, kemudian fleksibilitas, kemudian inovasi dan reference. Itu yang QCD dulu deh, yang umum ya, yang BMW ya, kita kalau anu kan selalu BMW, biaya mutu waktu ya, bukan mobil ya, BMW itu biaya mutu waktu untuk lebih memudahkan. Biaya mutu kalau biaya itu ada, apa namanya, menjadi ukuran-ukurannya key success factor itulah yang disebut KSF ya, atau key success factor. Jadi kalau berbisnis ya, kalau kita bisnis yang komersial ya, ukurannya BMW. Kalau non komersial apa? Ada ya, misalkan seperti, apa namanya, non aligned organization itu apa, NGO atau apa ya, apa istilah bahasa Indonesianya itu, NGO lah ya, apa, mmm, itu atau yayasan atau apapun ya, itu biasanya, eee, non profit organization ya, itu ukurannya bukan BMW ya, bukan BMW. Tapi kalau bisnis secara umum ya, yang tadi saya sampaikan konvensional itu ya BMW atau QCD, Quality Cost Delivery. Nah, cara mencapai QCD itulah yang kita perlu terjemahkan ke dalam bisnis kita menjadi critical success factor. Kalau itu nggak tercapai, untuk supaya mencapai yang kritis, supaya KSF-nya tercapai itu gimana? Kritikalnya di mana? Contoh, kalau quality ya berarti bagaimana kita menerapkan mutu terbaik ya di dalam produksi kita ya. Bagaimana kita bisa menerapkan mutu pada saat kita berproduksi. Eee, banyak ya caranya ya, apakah kita bisa merubah sistem, merubah alat kerja, meningkatkan orangnya dan lain-lain ya, itu quality. Nah, kemudian cost, biaya. Biaya itu gimana? Kritikalnya apa? Kritikalnya ya efisiensi. Kalau bagaimana kita supaya efisiensi, karena manajemen itu pada prinsipnya adalah efektif dan efisien, ya. Mencapai tujuannya yang kita rencanakan, tapi juga dengan biaya yang cukup ya, efisien. Efisien ini tergantung dengan, ininya ya, apa strateginya ya. Kalau pernah saya sampaikan, kalau Porter Generic Strategi itu kan ada yang, eee, fokus, eee ada yang, diferensiasi ya. Nah, tapi juga, kalau fokus itu ada 2 fokus ke, biasanya yang fokus itu lebih kepada premium ya, yang kita yang biasa dulu ya. Kalau di dunia kita kan yang premium, kalau fokus tertentu yang premium ya, yang mahal-mahal. Nah, itu tetap aja perlu efisiensi, walaupun efisiensi menjadi enggak tujuan utama ya, seperti di portal disampaikan ya. Karena kalau kita terlalu efisien ya kita nggak bisa jualan, produk yang berkualitas tinggi atau premium ya, tentu itu ya. Karena kita juga yang mau beli pun juga kita segmen customer-nya kita tentukan kan, karena pada saat awal membuat bisnis model canvas itu kita tentukan juga itu, target segmennya ya. Sehingga nggak semua orang yang beli memang tujuan kita itu. Ya jadi itu ya kira-kira ya, kemudian delivery sama. Jadi kira-kira kritikal itu untuk mencapai key SF-nya ini ya. Dalam textbook seperti itu ya. Ini yang saya sampaikan di tugas ya kira-kira ini ya. Tapi ada satu hal yang belum masuk mungkin kos kalau nggak salah ini, saya cari nggak ada. Ya, ya tapi yang, ini untuk latihan nggak apa-apa ya, ini kan secara umum ya, bukan khusus apa namanya, operation maksud saya. Oke. Distinctive kompetensi ya, itu maksudnya apa, apa, eee yang sering saya sampaikan competitive advantage, keunggulan bersaing kita dengan para kompetitor kita ya. Itu, nah ini sama ya, ini poin-poinnya bisa Anda, lihat perbedaannya dengan yang di portal dan mungkin relatively apa namanya ya, plus min ya. Sebenarnya apa namanya, kompetitif prioritas ini contoh McDonald ya, bisa di cost reduction, dia menang di sana apa, karena, peralatannya efisien dan lain-lain yang tadi ya, bagaimana ini kritikalnya ya, ini KSF-nya ini. Kompetitif, apa namanya, yang lain tentang waktu delivery-nya.
bagaimana kecepatan ya, men-serve ya, dari order sampai dengan muncul produknya, diterima. Kemudian high quality, bagaimana ini, kalau tentu kalau McD tidak termasuk yang premium ya, karena ini kan, apa namanya, quote unquote, fast food ya. Kemudian flexibility, mass flexibility, volume flexibility. Ini fleksibilitas dalam baik itu produknya itu kita menyesuaikan ya, tergantung dengan kompetitor kita yang kita hadapi. Nah ini ada 8 dimensi ya, dimensi itu, paling enggak cara mengukur ya, yang agak lebih besar lah. Bagaimana kita cara mengukur dari kualitas produk kita, itu baik dari kinerjanya, kehandalannya, keawetannya, bagaimana memenuhi spek yang sudah ditulis, yang direncanakan, didesain, kemudian fitur-fiturnya apa saja, fitur itu, yang melengkapi produk ya, tidak sekedar apa, fungsi utama, tapi juga fitur-fiturnya, tambahan, kemudian juga penampilan, kemudian juga bagaimana kalau terjadi, defect atau kerusakan, bagaimana memperbaikinya dan perceived quality ini perceive itu berarti, apa, yang kita, apa namanya, persepsikan ya. Jadi kualitas yang dipersepsikan oleh customer. Karena apa? Karena dia sudah terbiasa beli, pengalaman dia kalau beli barang kita, dia happy. Nah, itu menjadi persif, walaupun kadang-kadang kualitas kita mungkin agak turun sedikit, tapi sudah dipersepsikan berkualitas dibandingkan yang lain. Ini ada service quality, ini tambahan aja nanti, produk itu kan nggak hanya produk barang, tapi produk service, itu sebenarnya poinnya. Tapi yang tadi, produk pun sebenarnya sudah mengandung itu ya. Kemudian SOP ini bagaimana cara kerja ya, cara kerja atau flowchart biasanya dibentukkan dalam bentuk ini, infografis atau flowchart ya. SOP itu berbeda dengan, work instruction ya, atau istilahnya instruksi kerja. Kalau instruksi kerja hanya satu bagian tertentu, tapi kalau SOP ini bagian ya, lintas bagian ya. Jadi itu kalau saya, misalkan saya bagian operasi, kalau mau pesen barang ya ke bagian procurement, kalau terima, kemudian kalau misalkan, saya misalkan bagian memproduksi, ya kita, setelah itu kita serahkan ke siapa, bagian, delivery misalnya. Nah itu namanya prosedur ya. Umum lah ya, ini contoh aja, nggak operating cost. Nah ini agak mungkin sedikit ya, sebenarnya ada pertanyaan, operating cost itu apa sih? Sebenarnya nanti saya terlalu teknis ya kalau menjelaskan, cost dan expense itu berbeda, tapi poinnya gini aja, yang karena kita manajemen secara umum, kita bukan orang akuntansi, operating expense dan cost ini kita samain dulu ya, kita samain. Jadi sebenarnya maksudnya gini, sales itu kan penjualan, omset, misalkan taruhlah 100.000, COGS itu biaya produksinya, termasuk, apa, upah-upah tadi ya, material, upah, ya, dan lain-lain yang umumnya variabel ya, ya, ditambah, yang semi variabel, ya, itu ada di sini. Ya termasuk, apa namanya, kalau biaya perjalanan dan lain-lain, tapi perjalanan itu sebenarnya kalau supaya nggak bingung itu kalau di sana dimasukkan ke operasi, jadi di operasi di kita operating cost itu ya semua yang bisa menjadikan produk sehingga produk itu bisa terjual, intinya itu ya. Jadi tapi ini nanti kita bahas di pertemuan di keberapa ya, keuangan ya, sebelum 12, 13 berarti 10, 11 ya. Ini kita bahas lebih dalam lah ya. Tapi poinnya saya ingin menyampaikan bahwa operating cost itu, apa namanya, sebenarnya kalau nanti kita belajar karena kita harus merencanakan ya, nanti ada template-nya itu yang Anda harus mengisi perencanaan biaya-biayanya ya. Itu juga supaya paham ya, paling enggak, jangan rancu dengan pertemuan hari ini ya. Sebenarnya saya inginnya itu. Ini terus, khusus untuk technical bukan finance ya, itu ada istilah,
variabel fixed cost dan variabel yang tadi dibahas, tapi untuk semuanya ya, nggak sekedar human resource ya. Fix itu biaya menetap berapapun ya, berapapun kita berproduksi, itu biayanya tetap ya, kan seperti orang staff tadi ya, di kantoran ya. Tapi kalau variabel itu baik materialnya ini tergantung, produksi 10 ya materialnya kali 10, upahnya kali 10, ya itu namanya variabel. Ya, ini linear ya, kalau kita nganggap, persamaannya linear, contoh aja. Ini mungkin pengenalan aja kalau dulu kita harus membahas ini ya, fixed cost, variable cost, dan break even point sebenarnya, tapi, ini hanya anu aja, apa namanya, maksudnya gini, Anda bisa bayangin nih ya, kalau kayak saya jualan baju 100.000, biaya produksi saya 80.000, itu variabel kan, produksi satu baju 80.000, kalau saya produksi 10 baju 800.000, ya kan. Ada fixed cost per bulan, yaitu orang kantoran yang kita bayar tiap bulan atau tiap minggu misalkan ya, tiap periode. Misalkan 5 juta. Kalau dalam satu periode itu kita bisa produksi 1.000 atau terjual 1.000, misalkan nggak ada stok yang mati ya, produksi langsung dibeli ya, 1.000 itu omsetnya kali 1.000 aja kan, 100.000 kali 1.000 100 juta. Variable cost-nya tadi ya saya bilang kalau 1.000 ya 800.000 kali 1.000, 800 juta omset, variable cost-nya. Fixed cost-nya mau 1.000 mau 2.000 produksi tetap aja 5 juta, itu namanya fix, biayanya tetap itu dalam periode itu yang sama. Sehingga kalau kita produksi lebih banyak tentunya labanya lebih banyak ini kan, ya kan. Kalau produksinya cuman 1.000 ya labanya 15 juta, kalau bisa produksi 2.000 tinggal 5 juta di periode yang sama, misalkan 1 bulan ya. Nah itu dan seterusnya. Kalau dijadikan unit dibagi lagi 1.000 ya, 15.000 ini bagi 1.000 sehingga per unit ada, kita bisa untung 15.000, kalau yang ini 17.500. Kira-kira itu ya, mungkin Anda pelajari lagi, mungkin kita dalami di pertemuan pada saat, apa namanya, membahas finansial, apa namanya, keuangan ya, 2 pertemuan. Saya pikir terima kasih, mohon maaf ini agak berlebih, barangkali mungkin silakan Pak Hadi untuk melanjutkan. Baik. Baik, terima kasih Pak Gurnadi. Rekan-rekan teman-teman mahasiswa semuanya, ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan ya nanti untuk di kelas saya. Yang pertama, bahwa nanti minggu depan ya masih ada 1 kali pertemuan untuk kelas pengganti ya, yang tanggal berapa itu saya nggak bisa hadir. Kemudian jangan lupa ada tugas-tugas ya yang saya berikan, segera aja itu dikerjakan ya, kemudian dikirim. Terutama ada yang tugas pribadi, juga ada tugas kelompok ya. Nah yang tugas pribadi tentu silahkan teman-teman segera aja dikerjakan, jangan sampai nanti deadline waktu Anda lupa mengumpulkan ya. Kemarin juga ada yang lupa mengumpulkan, padahal itu sudah tertutup oleh sistem ya, oleh by system. Saya juga tidak bisa utak-utik lagi ya kalau yang pribadi. Nah kemudian untuk yang kelompok sudah beberapa saya infokan ya di grup juga, ada yang harus diperbaiki ya, beberapa tugas kelompok, terutama nanti untuk persiapan bisnis plan-nya ya. Nanti minggu depan mungkin akan kita bahas lebih dalam untuk yang tugas kelompoknya. Nah kemudian untuk terkait materi tadi sudah cukup lengkap ya yang dari Pak Gurnadi. Memang kalau kita lihat sebetulnya ya di mata kuliah ini banyak ya materi yang boleh dikatakan kita padatkan gitu ya Pak ya. Kita press ya kalau kita mau tahu secara mendalam. Memang nanti teman-teman bisa membaca referensi-referensi yang lain. Jadi saya selalu menyarankan jangan hanya dari portal, hanya dari forum, itu tentu
sangat terbatas ya. Nah, untuk hari ini memang tadi ada 2 poin ya tentang pengelolaan sumber daya manusia dan operasional. Kalau kita berbicara mengenai pengelolaan sumber daya manusia itu memang sangat panjang kalau kita mau mempelajari secara detail. Tadi sudah disinggung Mbak Kurnadi ya, sejak awal pengelolaan sumber daya manusia kan mulai dari rekrutmen tadi ya. Bagaimana sistem seleksi ya. Dari seleksi saja nanti modelnya sudah bermacam-macam ya. Untuk mengukur kemampuan, untuk mengukur keterampilan dan sebagainya. Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwa yang namanya pengelolaan sumber daya manusia ini di dalam sebuah organisasi ini menjadi sesuatu yang kalau boleh saya katakan spesial ya. Spesialnya di mana? Karena namanya mengelola manusia, mengelola orang itu memang tidak gampang ya. Maka di dalam ilmu pengelolaan sumber daya manusia terutama di dalam manajemen itu banyak terkait dengan ilmu atau bidang yang lain. Misalnya dengan psikologi. Nah, kita mengetahui bagaimana motivasi karyawan untuk bekerja ya kan. Motivasi internal, eksternal dan sebagainya. Nah, nanti di dalam sumber daya manusia sendiri itu didalami, diteliti. Kemudian bagaimana misalnya mengukur kinerja itu juga kalau kita mengukur kinerja karyawan ya, itu yang terkait tadi saya katakan kembali ke manusia, strateginya bagaimana, mereka dikatakan kinerjanya tinggi, sedang, rendah dan sebagainya itu bagaimana. Ada banyak faktor yang mempengaruhi. Seperti tadi sudah disampaikan juga ya oleh Pak Gunadi, misalnya turnover karyawan itu ternyata kalau kita melihat gaji bukan menjadi yang paling tinggi ya atau yang kalau kita berpikir sekarang ya ini karena gajinya rendah dan sebagainya. Ternyata tadi disampaikan juga bahwa tidak bisa berkembang itu juga menjadi alasan mengapa seorang karyawan pindah tempat misalnya ya. Juga banyak kalau saya merasa nggak berkembang ya, apalagi nih di usia-usia teman-teman nih nanti generasi Anda itu tentu mungkin sudah berubah mindset-nya. Mungkin bekerja di kantor itu sudah tidak menjadi pilihan lagi gitu ya. Saya lebih suka fleksibel Pak, ya kan. Lebih suka fleksibel. Maka banyak sekarang organisasi itu pengelolaannya mulai berubah, termasuk pengelolaan SDM. Ya, generasi-generasi Anda ini, milenial ini lebih banyak misalnya suka bekerja yang di tempat tidak formal misalnya, ya kan. Terkait dengan teknologi informasi misalnya. Nah, kemudian banyak perusahaan juga yang tidak agile ya, banyak perusahaan yang tidak lincah itu kalau tidak bisa mengikuti kinerja atau dari karyawannya juga akan susah ya untuk berkembang. Kemudian toxic workplace itu juga ya yang tadi yang mungkin bisa menjadi satu variabel yang membuat banyak karyawan yang tidak puas di satu tempat kerja misalnya ya. Nah, kemudian berbicara mengenai SDM tadi sudah disampaikan juga ya, medsos sekarang tadi benar sekali ya pesan dari Pak Kurnadi, hati-hati menggunakan itu karena salah satu mahasiswa magang saya pun dulu pernah mungkin pernah saya sampaikan atau belum ya, dia menggunakan medsos dengan tidak bijak ya, padahal itu baru mahasiswa magang. Nah, kebetulan HR-nya perusahaan itu sangat memperhatikan medsos dari mahasiswa magang maupun karyawannya. Padahal dia menggunakan Twitter ya, dia men-tweet tempat magang tidak sesuai ekspektasi. Nah, dibacalah sama HR-nya. Nah, itu menjadi masalah juga ya. Kebetulan saya menjadi supervisornya, kemudian disampaikan ke kami. Ini memang ya, saya katakan ini generasinya memang generasi medsos gitu ya, tapi hati-hati. Ya. Ya kan saya cuma ini Pak, jangan cuma saya bilang katakan. Ya, HR sekarang sudah memperhatikan media sosial Anda ya. Jadi pesan saya juga itu tadi ya, teman-teman hati-hati ketika bermedia sosial baik di Facebook, Twitter, Instagram atau apapun ya. Karena terkait dengan
bagaimana Anda itu berpendapat itu bisa dilihat oleh orang atau oleh calon recruiter yang akan menerima Anda nanti ya. Di situ kan ada attitude juga ya. Maka SDM itu juga mempelajari bagaimana attitude karyawan itu menjadi penting. Maka tadi saya katakan kalau kita berbicara mengenai SDM itu sangat luas. Dari dia masuk sampai dia nanti keluar, sampai dia pensiun, sampai tadi juga sudah disampaikan ya ada jaminan, asuransi dan sebagainya itu sangat kompleks dan sangat pelik. Oleh karena itu memang tidak bisa kita berbicara mengenai SDM hanya disampaikan dalam beberapa materi ini ya. Juga tadi saya sudah di forum juga sudah saya tanyakan untuk teman-teman human capital ya itu sekarang perbedaannya dengan human resource yaitu memang berbeda ya. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Kurnadi ya. Kalau human capital itu sebagai modal ya, kita itu sebagai kunci dalam perusahaan itu ya kita dihargai, artinya kita punya keterampilan, kita punya kemampuan. Nah di situ yang menjadi tadi ya capital tadi ya. Kalau kita dihargai sebagai karyawan yang memiliki keterampilan atau kemampuan. Mungkin dari saya itu saja Pak Kurnadi, tambahannya beberapa dari forum juga sudah tadi terjawab ya teman-teman di penjelasan Pak Kurnadi. Beberapa forum memang di strategik operasional nanti yang tadi pembiayaan dan sebagainya memang nanti akan dibicarakan lebih setelah UTS sepertinya. Demikian Pak Kurnadi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Kurnadi. Baik, terima kasih Pak Jati. Bagaimana teman-teman sekalian? Sudah ini masih kenceng kan ya? Masih pagi. Ini ada beberapa menit saya beri kesempatan barangkali kalau ada yang bertanya silakan. Ingat ya dulu kalau nggak salah pernah nggak tahu kelas ini ya, seingat saya pernah juga saya sampaikan, kalau kita ingin sukses kita biasakan dengar beneran, begitu diberi kesempatan harus yang tanya duluan. Nah, atau yang berkomen duluan, itu ciri-ciri orang sukses, entah mau jadi businessman yang sukses, businesswoman yang sukses, atau jadi karyawan yang sukses, yang top sampai dengan menjadi direktur ya atau komisaris ya. Itu Anda harus seperti itu, harus nomor satu. Nah kalau Anda enggak ya seperti umumnya orang, ya kan memang yang nomor satu itu yang paling dulu kan sedikit. Jadi ya tolong dibiasakan itu ya, teman-teman ya. Enggak, jangan terus, "Ya kan saya ini PR-nya banyak." Ya PR memang harus banyak ya. Misalkan tugas-tugas mata kuliah lain juga banyak, nggak apa-apa. Ya itulah yang harus kita jalani, ya. Kita harus membiasakan seperti itu, supaya kita tertempa ya, untuk siap menjadi orang sukses ya. Tapi kalau kita santai-santai, sudah ada kesempatan Vidcon, kesempatan bertanya, nah, nggak dimanfaatkan kan sayang ya. Oke, silakan sepertinya ada yang angkat tangan nih. Liviona Cika, silakan. Sir, saya mau nanya, kan tadi Sir bilang human resource sama human capital katanya sama Sir, itu kalau secara harfiah benar-benar sama atau beda Sir? Ya mungkin Pak Jati barangkali yang terakhir bukan sama ya, mungkin agak berbeda angle-nya, tapi barangkali bisa disampaikan Pak Jati, silakan. Ya, terima kasih Pak Kurnadi. Mungkin menjawab pertanyaannya Liovina tadi ya. Di dalam manajemen itu kan selalu berkembang ya teman-teman semuanya ya. Jadi termasuk di dalam pengelolaan sumber daya manusia. Maka tadi yang saya sampaikan mungkin juga tadi disampaikan Pak Kurnadi bahwa human resource itu yang pertama tadi dikatakan kan manusia itu sebagai aset atau sebagai pendukung di dalam mencapai tujuan atau kinerja organisasi. Kalau kita melihat itu sumber daya manusia sebagai HR tadi ya, human resource. Nah, melalui perkembangannya bahwa pengelolaan sumber daya manusia itu sekarang karyawan atau manusia yang di dalam sebuah organisasi memiliki tujuan bersama.
untuk mencapai kinerja itu sekarang paradigmanya diubah menjadi kunci. Ya, jadi mengelola sumber daya manusia itu bukan hanya sebagai aset pendukung seperti tadi di HR, tetapi dia sebagai kunci dalam mendukung bagaimana kinerja organisasi itu berkembang. Intinya bahwa sekarang di dalam human capital itu karyawan dihargai. Artinya bahwa kita punya kemampuan, kita punya intelektual, kita punya keterampilan, itu mulai dihargai dengan berbagai macam, ya, misalnya dengan menempatkan pada posisi yang tepat, kemudian ada pelatihan juga diberikan ke situ pada orang-orang yang memiliki potensi itu. Artinya paradigma human capital itu menjadi paradigma boleh dikatakan mengangkat bahwa karyawan atau manusia itu bukan hanya sebagai pendukung, tetapi sebagai capital, ya, sebagai ya kunci yang berharga di dalam sebuah perusahaan. Jadi ya pengelolaannya sekarang harus mulai ada perubahan, jangan hanya dia sebagai pendukung, tetapi ini juga sebagai kunci untuk menuju kinerja organisasi secara bersama-sama. Begitu, Fiona yang tadi. Semoga terjawab. Oke, thank you, Sir. Ya. Ya, terima kasih Pak Jati. Mungkin ada yang lain 1-2 menit sisa ini barangkali. Silakan Mas Dharma. Saya ingin bertanya UTS ya. Itu nanti UTS-nya kelompok atau pribadi ya? Kurang tahu ini. Pribadi, kalau UTS pribadi ya pastinya. Soalnya kan ada juga yang kelompok. Oh ada yang kelompok ya? Iya. Setahu saya pribadi sih. Ya, mungkin Pak Jati bisa menyampaikan. Ya, kalau di rapat UTS kemarin persiapan untuk ini nanti pribadi ya, siapa tadi yang tanya? Pak Pribadi. Mas Dharma. Oh ya, Mas Dharma ya, pribadi. Karena ya kalau pengukur di UTS kan masih istilahnya kita dari materi yang pertama sampai di sebelum UTS ya, itu kan masih pada kemampuan person pribadi, di situ yang diukur. Begitu Mas Dharma. Baik, terima kasih Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Jati. Jadi ini mendekati akhir ya. Jadi saya pikir cukup ya pertemuan kita di Fitcon kali ini. Jangan lupa persiapan ujian kalau bisa, ya saya lupa. Kalau bisa ujian itu tetap on time ya. Sayang kalau nggak hadir, susulan, hilang nilainya 30%. Sayang. Itu pun kalau benar semua baru dapat 70 kan sayang. Jadi usahakan ya, jaga kesehatan tentunya. Supaya tetap bisa hadir di UTS, tulisan jangan lupa yang bisa dibaca. Kalau dosennya nggak bisa baca, di skip ya. Paling upah nulis pun nggak dikasih karena nggak bisa baca. Ya, jadi dan yang paling penting dijawab semua. Entah itu benar enggak, tolong dijawab semua. Karena kalau kosong, yang sudah pasti 0 ya. Ada item-item pertanyaan lupa dijawab pasti 0 itu. Ya, karena nggak mungkin dosen memberi nilai sementara nggak ada jawaban. Ya, ada nomor tapi dikosongin. Ya. Nah itu tolong ya UTS karena ini nilainya lumayan 30% ya, jadi diperhatikan. Kemudian juga gimana Pak? Iya, satu lagi Pak Kurnadi, ini yang sering terjadi. Selain tadi tulisan nggak kebaca, beberapa kali mahasiswa salah kirim file. Nah, itu juga ya. Oh iya. Perhatikan. Iya, jadi tolong ya. Tapi jangan itu nganggap kita bisa kalau berprasangka buruk kita nganggap itu modus. Jangan sampai seperti itu ya. Kalau itu modus bahaya itu nilainya nggak bakal lulus itu. Oke, terima kasih Pak Jati diingatkan. Jadi itu ya tolong sekali lagi persiapkan yang betul. Kemudian tugas ya jangan lupa.
Nanti saya beri pengumuman juga khusus untuk kelas saya nanti. Mungkin lewat kalau bisa sih sebelum saya tutup di forum nanti. Oke. Terima kasih pertemuan kita kali ini kita akhiri, sampai ketemu di kalau yang khusus saya sampai setelah UTS ya. Kalau Pak Jati mungkin KP ya minggu depan, jangan lupa ya. Ya. Terima kasih. Thank you, sir. Ya. Baik, terima kasih Pak Gurnadi, mahasiswa semua. Salam Yes, sehat. sir. Thank you, sir. Terima kasih. Thank you, sir.